Halo teman-teman, ya kita berjumpa lagi di channel YouTube ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengambilan sampel. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pengambilan sampel? Jadi, pengambilan sampel adalah alat untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai populasi. Jadi, pengambilan sampel ini hanya mengambil contoh dari beberapa orang, kemudian hasilnya dijadikan sebagai kesimpulan dari keseluruhan populasi. Jadi untuk gambaran dari pengambilan sampel ini mungkin pernah Anda lihat atau pernah Anda alami sendiri di sekitar Anda ya, contohnya di kampus, di sekolah, di restoran maupun di pusat perbelanjaan. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang datang untuk mewawancari Anda, ya mereka bertanya misalnya menurut bapak atau ibu tentang hal ini, tentang hal itu. Ya, jadi itu adalah contoh atau gambaran dari pengambilan sampel. Kemudian akan muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus melakukan pengambilan sampel? Kenapa kita tidak menghitung saja langsung satu persatu atau menanyakan satu persatu dan akan mendapatkan data yang lebih akurat? Alasannya, pertama akan memakan sangat banyak waktu. Ya, jadi kalau dalam suatu wilayah terdapat 1000 orang atau 1000 populasi, ya tentu saja untuk menanyakan satu persatu akan memakan waktu yang cukup banyak. Alasan yang kedua yaitu mengenai biaya. Misalkan kita adalah seorang pengusaha kuliner dan akan mengeluarkan produk atau makanan baru. Tentu saja kita ingin melihat apakah masyarakat menyukai dan menerima produk kita. Tapi jika harus menguji kepada 1000 orang dengan porsi yang sama, tentu saja biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Untuk itu kita lakukan pengambilan sampel. Dari 1000 orang kita misalkan mengambil 10%-nya, hanya 100 orang. Nah, tentu saja biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada kita menguji kepada 1000 orang tadi. Alasan selanjutnya yaitu kemampuan fisik. Jika ada 1000 populasi dan kita diharuskan untuk memeriksa satu persatu keseluruhan populasi tersebut, tentunya akan sangat memakan atau menguras tenaga. Hal ini tentu saja tidak efektif dan bisa saja mengubah hasil dari sampel tadi. Selanjutnya dalam pengambilan sampel, ada metode-metode yang bisa digunakan untuk mempermudah pengambilan sampel, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana, kedua, pengambilan sampel acak sistematis, ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat, dan yang keempat, pengambilan sampel klaster. Nah, sekarang kita langsung saja ke metode pengambilan yang pertama, yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Metode ini adalah teknik untuk mendapatkan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen dan jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling ini dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error dalam penelitian. Kemudian, kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Contoh sederhana dari metode ini yaitu ketika kita ingin mengambil misalnya 20 sampel dari 50 populasi dengan cara diundi. Undian pertama kita jadikan sebagai sampel pertama dan namanya dikembalikan lagi ke dalam undian. Lalu diambil sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa menjaga
probabilitas tetap sama. Metode yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada metode ini dilakukan dengan menggunakan interval atau mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian. Langkah pertama yang dilakukan mengurutkan populasi terlebih dahulu, kemudian mencari interval dengan membagi jumlah populasi dengan sampel yang dibutuhkan. Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah cara ini lebih cepat, lebih efektif, dan lebih mudah pelaksanaannya dibanding cara lainnya. Cara ini juga memudahkan peneliti karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Lalu, kekurangan metode ini adalah kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam. Contoh dari metode ini yaitu ketika ada 20 populasi dan kita ingin mengambil 10 sampel saja, maka yang pertama dilakukan yaitu menentukan intervalnya. Jadi 20 populasi tadi dibagi menjadi 10, hasilnya adalah 2. Artinya, setiap sampel yang kita ambil adalah urutan dari kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya hingga populasi ke-20. Metode pengambilan sampel berikutnya yaitu pengambilan sampel acak bertingkat. Metode ini merupakan suatu metode pengambilan sampel yang memperhatikan tingkatan dalam populasi. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan bertingkat secara proporsional sehingga setiap tingkatan harus terwakili dalam sampel. Populasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan tertentu seperti dari tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya pada penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Metode yang terakhir yaitu pengambilan sampel cluster. Jadi pengambilan ini yaitu berdasarkan area atau cluster. Metode ini dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Populasi ini tidak terdiri dari individu-individu, tapi terdiri dari kumpulan individu atau disebut cluster. Pembagian dapat didasarkan pada lokasi, usia, jenis kelamin, dan kategori lain yang setara. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, single stage cluster. Peneliti secara acak menentukan kelompok mana yang menjadi sampel, sehingga ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan kesempatan. Cara kedua yaitu two-stage cluster. Peneliti harus memilih kelompok secara acak terlebih dahulu, kemudian menarik sampel random darinya. Cara yang terakhir yaitu systematic clustering. Cara ini sama seperti pengambilan sampel acak sistematis. Jadi, semua elemen diurutkan terlebih dahulu, kemudian diambil berdasarkan intervalnya. Kelebihan dari menggunakan metode pengambilan sampel cluster ini yaitu pertama, lebih mudah dibandingkan pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan daftar anggota populasi. Kemudian, kelemahan dari menggunakan metode ini yaitu tidak seefisien pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel acak bertingkat. Contoh dari metode pengambilan sampel ini, misalnya kita ingin meneliti gambaran karakteristik, yaitu umur, suku, pendidikan, dan pekerjaan dari orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mahasiswa ini dibagi dalam 6 tingkat, 1-6. Kemudian dipilih secara random salah satu tingkat, misalnya tingkat 2. Maka orang tua semua mahasiswa yang berada pada tingkat 2 diambil sebagai sampel atau cluster. Nah, jadi
Bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa memahami tentang materi yang telah kita pelajari kali ini? Ya, sedikit rangkuman atau pengingat, materi yang kita pelajari adalah tentang pengambilan sampel. Jadi, pengambilan sampel merupakan suatu metode untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi. Lalu, mengapa kita harus melakukan pengambilan sampel? Alasan yang pertama yaitu biaya, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah tenaga. Dengan pengambilan sampel, kita bisa menghemat ketiga hal ini. Nah, untuk mempermudah kita melakukan pengambilan sampel, kita telah diajarkan metode-metode pengambilan sampel. Kali ini ada 4 metode yang kita pelajari. Yang pertama, metode pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat. Dan yang keempat, pengambilan sampel klaster. Setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Semuanya tergantung di mana dan kapan kita akan menggunakannya. Jadi, bagaimana? Sudah paham kan? Jika masih ada yang belum teman-teman pahami dan ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti kami akan berusaha semampu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan sebelum kita berpisah, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe. Dan banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman dan apresiasinya, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa lagi.